Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Mari satu. Kau di hatiku, mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Oh glory, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang kami bukan. Haleluya, haleluya. Glory Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengapa harus ada salib. Ya, banyak orang mempertanyakan hal ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan kan maha kasih, Tuhan kan maha pengampun dan maha segalanya. Lalu kenapa manusia dosanya nggak dihapus begitu saja ya? Kenapa harus repot-repot Tuhan Yesus disalibkan? Banyak pertanyaan seperti ini yang muncul Bapak Ibu sekalian. Dan kita sebagai orang percaya harus mengerti konsep ini Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama mau menelaah hal ini pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sejak semula tujuan Allah adalah ingin hidup bersama-sama dengan manusia di dalam kekekalan. Namun, tujuan ini tidak bisa tercapai karena manusia jatuh di dalam dosa. Karena Allah itu kudus, maka ia tidak dapat bercampur dengan yang tidak kudus, dengan dosa itu sendiri Bapak Ibu. Nah, sejak dilahirkan, manusia sudah menyandang status sebagai manusia berdosa. Semakin besar, semakin dewasa, tambah pintar berbuat dosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu bahwa dosa itu akan selalu mendatangkan penghukuman. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang sama lagi muncul. Lantas mengapa Tuhan tidak langsung saja menghapus dosa manusia? Jawabannya tidak bisa. Meskipun Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih, namun Tuhan kita juga adalah Raja Bapak Ibu. Ada hukum yang dibuat dalam kerajaan Tuhan kita ini. Hukum harus ada, dan harus ada penalti jika hukum ini dilanggar. Karena jika tidak ada hukum, maka akan terjadi kekacauan. Ada penalti untuk dosa atau untuk orang yang melanggar hukum Tuhan. Yang pertama, di dunia terjadi akibat langsung dari dosa, yaitu penderitaan. Kemudian, orang tersebut akan mengalami kematian rohani. Lama-kelamaan jika dosa ini dibiasakan, maka orang tersebut akan mengalami kematian rohani. Yang kedua, setelah tidak ada lagi di dunia atau setelah meninggal, seseorang yang hidup di dalam dosa akan masuk di dalam penderitaan kekal. Nah, hal ini jelas bertentangan dengan keinginan Tuhan. Karena tadi kita sudah tahu bahwa tujuan utama Tuhan adalah untuk hidup bersama-sama dengan manusia di dalam kekekalan. Jadi, dicarilah cara bagaimana supaya dosa ini bisa dibayar sehingga manusia bisa selamat dan berakhir di kekekalan bersama-sama dengan Tuhan yang kudus, Bapak Ibu. Caranya hanya satu, yaitu harus ada seorang juru selamat. Seorang yang bisa dan mau menggantikan manusia untuk menanggung hukuman dosa ini, sehingga manusia dapat dibebaskan dari hukuman. Syaratnya adalah harus sama-sama manusia dan tidak berdosa. Sedangkan kita tahu di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jadi hanya satu yang bisa, yaitu hanya Yesus saja yang bisa. Kita lihat sama-sama ayatnya di dalam Ibrani 7 ayat 26 sampai 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri
dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Hanya Yesus yang bisa mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban pengganti dosa kita di kayu salib, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan, jika Yesus memang Tuhan, mengapa waktu dia disalib, dia tidak bisa turun sendiri dari salib? Ya jawabannya, karena memang tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk disalib, untuk menebus dosa kita. Kalau turun, maka misi itu gagal. Maka dari itu, Yesus tidak mau turun dari kayu salib, Bapak Ibu sekalian. Di dalam peristiwa salib inilah kita melihat ada kasih Allah dan ada keadilan Allah yang bertemu, Bapak Ibu. Banyak orang hanya tahu tentang kasih Allah, tentang Allah yang baik, tentang Allah yang mengampuni. Tetapi banyak orang tidak mau dengar, alergi jika berbicara tentang hukum Allah. Hukuman Allah itu nyata, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang percaya tidak boleh lupa akan hal ini. Dan kita bersyukur atas kasih Allah yang luar biasa. Tetapi kita juga harus hidup takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita sudah tahu jawabannya, mengapa harus ada salib? Mengapa Yesus harus mengorbankan dirinya di kayu salib? Sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami Tuhan, dan Engkau sudah menyerahkan dirimu Tuhan untuk di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang penuh kasih seperti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin hidup berkenan di mata-Mu Tuhan, dan semakin hari kami semakin mengenal kebenaran dan juga semakin mengenal isi hati-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, kiranya Engkau yang mampukan kami, Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.